sahabat Rasulullah itu ada dua golongan besar. Pertama yaitu sahabat siapa? Muhajirin. Jangan dibuka halaman 153 itu. Terus golongan yang kedua yaitu sahabat siapa? Sahabat Ansor. Ya. Ini sahabat Rasulullah itu terbagi menjadi dua golongan yang utama. Walaupun nanti ada juga yang bukan Muhajirin, bukan Ansor, ketika orang datang ke kota Madinah untuk masuk Islam dan belajar Islam di Madinah. Tapi yang besar itu dua, Muhajirin dan Ansor. Nah, yang kita pelajari nanti untuk Muhajirin itu kisah Muhajirin. Terus yang kedua sikap ya atau sifat orang-orang Muhajirin. Yang Ansor juga sama. Ayo perhatikan. Fokus semua enggak? Kan? Ya. Ini juga sama. Kita akan bahas tentang kisahnya. Terus juga sikapnya sahabat Ansor. Sekarang kita yang pertama dari sahabat Muhajirin. Siapakah itu sahabat Muhajirin? Ya, golongan Muhajirin, kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah penduduk Mekah yang telah masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Jadi nanti Muhajirin, ya Muhajirin dari kata hijrah. Artinya apa hijrah? Hijrah apa? Pindah. Ya, berpindah. Pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini Muhajirin karena orang-orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Ini golongan Muhajirin. Nah, kenapa orang-orang Muhajirin itu pindah ke kota Madinah? Kenapa mereka hijrah? Itu karena mendapatkan tekanan, ya, intimidasi, mendapatkan tekanan, ya, dan juga penyiksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Karena mereka masuk Islam, karena orang-orang Muhajirin ini mereka masuk Islam menjadi umat Nabi, ya, disuruh untuk kembali ke agama mereka yang kafir. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya mereka disiksa, ya, disiksa. Ada yang diikat di tengah, di bawah terik matahari, ditindih batu, ya, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya. Maka Rasulullah kemudian memberikan solusi untuk pindah. Nah, pindahnya pun, hijrahnya para sahabat dari kota Mekah itu nggak cuma sekali. Mereka berusaha mencari tempat yang aman, yang kondusif untuk gimana? Yang damai, yang aman, yang kondusif, yang bisa untuk berdakwah dan bisa menyiarkan agama Islam. Pertama, mereka pernah mencoba ke Taif. Taif itu dekat dengan Mekah, ya, dekat dengan Mekah. Mungkin kalau yang pernah umroh itu nanti ada berkunjung juga ke Taif. Ya, katanya kalau naik mobil itu sekitar 30 menit. Tetapi oleh penduduk Taif, Rasulullah dan sahabat yang lain itu ditolak. Dan itu nanti yang mana yang dari Mekah ke Taif udah malah kategori safar dan sudah kategori safar. Sudah safar. Dari Mekah ke Taif. Pakai mobil berapa menit pakai mobil? Ya jam-jam. Oh, jam-jam ya. Ya. Apa Jadi itu dosen saya yang dulu pernah tinggal tempat tinggalnya ke Taif itu yang 30 menit. Cepat berarti. Iya, Taif. Tetapi ditolak oleh orang-orang
penduduk Taif. Ya. Bahkan penduduk Taif menyuruh pemuda-pemuda mereka sama budak-budak mereka untuk melempari Rasulullah dan para sahabat dengan batu sampai Rasulullah itu kakinya terluka dan mengeluarkan darah. Tetapi sempat ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Ya, ini karena sudah melukai nabinya, Nabi Allah Rasulullah, ditawari kalau mau ini malaikat penjaga gunung bisa mengangkat gunung kemudian ditimpakan ke penduduk Taif. Tetapi Rasulullah ya karena nabi yang penuh dengan kasih sayang, maka Rasulullah tidak mau bahkan mendoakan yang mudah-mudahan keluar dari keturunan penduduk Taif itu orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Karena mereka itu orang yang belum tahu. Terus juga sebelum hijrah ke Madinah, dulu sahabat itu juga pernah hijrah ke Habasyah. Di sini bahasanya Abesina, ya, Abesinia. Itu kalau dalam bahasa Arabnya Habasyah. Kalau negara sekarang itu negara Ethiopia. Di mana? Benua apa? Benua Afrika. Ya, di benua Afrika, Ethiopia. Dulu negara yang kaya. Ketika zaman Rasulullah itu menjadi negara yang kaya, tetapi beberapa tahun yang lalu itu pernah menjadi negara yang paling miskin, negara Ethiopia. Sekarang kayaknya dikalahkan sama Somalia. Ethiopia. Di sana ada raja Nasrani yang sebenarnya itu tertarik dengan Islam, ya, dan dalam sejarah masuk Islam, ya, karena sebab hijrahnya para sahabat yang ke Ethiopia, didakwai dengan Islam, kemudian tertarik dan masuk Islam. Nah, kemudian hijrah yang berikutnya ini hijrah ke Madinah itu dilakukan oleh Muhajirin pada tahun berapa? Pada tahun 622 Masehi. Tahun 622 Masehi. Ini hijrah yang kedua. Ya, kalau yang pertama itu nggak ada tahunnya ya, sebelumnya, ya, beberapa tahun sebelumnya. Untuk yang kedua ini hijrahnya mereka nggak langsung, Rasulullah dengan para sahabat langsung semuanya keluar dari Mekah menuju ke Madinah, enggak. Kenapa kalau langsung? Nanti akan ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy, nanti akan dihalang-halangi, nggak boleh pergi. Tapi hijrahnya itu sedikit-sedikit, ya. Beberapa orang satu rombongan pergi, dan perginya pun di waktu malam atau di waktu masih gelap, sehingga biar tidak ketahuan oleh orang-orang musyrik. Sedikit-sedikit, ya, sampai nanti yang terakhir, ya, adalah nanti setelah banyak yang sampai ke Madinah itu kemudian disusul oleh Rasulullah SAW, kemudian ditemani oleh Abu Bakar. Setelah keluar dari Gua Thur. Jadi ini Mekah itu di sebelah selatan, Madinah di utara. Ya, betul Ustaz, ya. Mekah di selatan, Madinah di utara. Rasulullah kan berjalan keluar dari Mekah itu kan jalan kaki atau pakai unta. Jadi kalau keluar langsung ke utara, nanti kalau dikejar oleh orang Quraisy, mereka pakai kuda yang cepat. Ya, ini saat dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu lama, berhari-hari. Jadi kalau keluar langsung ke arah utara, itu nanti akan dikejar naik kuda, kecandak di tengah jalan. Maka Rasulullah punya trik, ya. Rasulullah punya trik agar tidak dikejar oleh orang musyrikin Quraisy. Jadi ke arah selatan dulu. Gua Thur itu ada di sebelah selatannya Mekah. Ya, jadi ke sini dulu. Ya. Orang Quraisy kan mikirnya ke Madinah berarti ke utara. Mereka ngejar ke sini. Nggak taunya Rasulullah berada di selatan Mekah di Gua Thur,
ya, ini bersembunyi selama kurang lebih 3 hari. Ya, 3 hari. Ada nggak yang orang Quraisy mencari ke daerah selatan? Ada nggak? Ada. Ada yang orang-orang Quraisy yang mereka mencari ke sebelah selatan, dan bahkan sudah di depan mulut gua. Ya, bahkan sudah di depan mulut gua Tur. Ya, tetapi Allah melindungi nabinya dengan pasukannya. Pasukan yang melindungi Nabi Muhammad apa di gua Tur? Hah? Binatang apa? Laba-laba. Ya, laba-laba yang Allah buat rumahnya itu tetap nggak rusak. Ini kan kalau pintu mulut gua dirapat oleh sarang laba-laba, kalau ada orang masuk gimana? Kan rumahnya rusak. Tetapi Allah kembalikan. Setelah Rasulullah di dalam, itu Allah kembalikan rumah laba-labanya, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy nggak berpikir kalau Rasulullah itu ada di dalam gua. Sudah melihat, seandainya mereka ngelongok ke bawah, itu melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi Allah buat melihatnya sekilas, ya, dan lihatnya ke depan, nggak melihat ke bawah, sehingga tidak melihat Rasulullah. Dan disinilah pernah Abu Bakar menangis di dalam gua Tur. Kenapa? Karena tangannya digigit oleh ular, karena ada lubang ular, ya, mau menggigit mereka berdua. Kemudian Abu Bakar menutupkan jarinya ke lubang itu biar tidak menggigit Rasulullah. Ya, di sini Abu Bakar menangis. Ya. Oleh Rasulullah dikira menangis karena ketakutan, tetapi ternyata karena digigit ular. Kemudian didoakan oleh Rasulullah seketika sembuh. Nah, setelah 3 hari, ya, atau beberapa hari, barulah Rasulullah itu hijrah ke arah utara. Ini sudah di depan. Ini lewat jalan lain.